We're back again in Smabak Podcast with I'm Ochin and our alumni. I'm Christoph. Now we want to talking about Kakak Chris' journey in German. So, first, Kak Chris, please introduce yourself to all of us. Halo, nama saya Christoph. Saya 21 tahun, alumni dari SMA Swasta Katolik Baktiarsa angkatan 2016, sistem SKS atau sistem kredit semester. 2 tahun. Mungkin kita bisa dengar Kakak berbicara a little bit in Germanese. Okay. So I will try to speak to introduce myself in German. Okay. Hallo, mein Name ist Christoph Wau. Ich bin 21 Jahre alt. Ich bin am 24. Oktober 2000 geboren und ich habe in Deutschland studiert und jetzt arbeite ich in Berlin als Zahnarzt. Mungkin bisa ditranslatekan sedikit. Halo, nama saya Christoph, 21 tahun, lahir 24 Oktober 2000. Sudah pernah studi di Jerman dan sekarang kerja di Berlin sebagai dokter gigi. Bagaimana dengan tantangan yang Kakak hadapi selama di sana? Oke, tantangan saya harus mulai dari mana ini ya? Kalau begitu mungkin dari lulus SMA, mungkin lulus selesai SMA di Baktiarsa dulu. Jadi waktu itu saya program SKS sistem kredit semester 2016 masuk di Baktiarsa, 2 tahun selesai. 2018 lulus. Waktu itu kita ikut acara kelulusannya dengan cara wisuda. Setelah itu dapat tawaran kuliah di Jerman. Chris mengikuti agensi Euro Management untuk belajar bahasa Jerman selama 8 bulan di sana di Jakarta. Waktu itu ke Jakarta untuk belajar bahasa Jerman 8 bulan. Setelah itu kita ada tes di Jakarta. Sebenarnya cuma agensi Chris saja yang mengadakan tes untuk diterima di universitas mana, itu hanya di Jakarta. Biasanya kita hanya belajar bahasa Jerman, terus kita terbang ke Jerman untuk tes di sana. Tapi kan agensi ini berbeda, jadi kita tesnya di Jakarta. Di sana setelah selesai bahasa les 8 bulan, kita tes. Keterima 3 universitas waktu itu. Dan waktu itu Chris daftarnya tuh 1 universitas kedokteran sama 2 universitas teknik. Keterima 2 universitas teknik dan 1 universitas kedokteran gitu. Terus ambil kedokteran di Berlin. Terus di sana kita harus ikut penyetaran 1 tahun atau matrikulasi karena sistem pendidikan kita di Jerman sama Indonesia tuh beda. Di Jerman mereka sekolah 13 tahun, kita di Indonesia 12 tahun. Jadi matrikulasi 1 tahun di sana di Bereich, bahasa Indonesianya apa nih Bereich? Keterimanya di situ di Universitas Kedokteran di Berlin. Waktu habis setelah itu untuk matrikulasi 1 tahun. Setelah selesai matrikulasi 1 tahun kita dapat surat untuk boleh melanjutkan studi di universitas. Itu waktu 1 tahun kemarin itu bukan universitas, itu hanya matrikulasi biasa. Setelah itu dilanjutkan di Universitas Leipzig kedokteran di sana juga 3 tahun dan baru lulus tahun kemarin Desember. Sekarang lagi sementara ikut praktek atau koas mau dibilang sebagai dokter gigi di salah satu klinik di Berlin. Apa tantangan yang selama ini Kakak hadapi? Banyak sih tantangannya itu ya. Pasti yang pertama itu bahasa, karena ya kita harus belajar bahasa kan pasti, tapi ya bisa lewati gitu. Yang kalau menurut saya benar-benar tantangan paling terbesar itu culture shocknya itu. Karena culture di Jerman, Eropa sama kita Asia, Indonesia itu sangat-sangat berbeda. Kalau saya pribadi waktu itu yang benar-benar saya kaget itu dari suhunya, temperatur di sana. Waktu itu saya tiba di Jerman itu Februari tahun 2019, itu masih masa winter, masa musim dingin dengan suhu minus 10 derajat waktu itu. Setelah itu culture shock yang lain mungkin kehidupan orang Jerman ya. Mereka mau dibilang mereka lebih individualis begitu. Mereka tidak peduli sama maksudnya bukan tidak peduli, independen. Ya, mereka itu kayak mengutamakan diri mereka begitu. Mereka belajar sendiri, semua serba sendiri,
kuliah, contohnya mereka kalau menyelesaikan sebuah materi itu mereka berusaha sendiri semuanya. Ketika mereka ada masalah, mereka tuh tidak diam saja begitu. Mereka berusaha dan berusaha dan berusaha dan berusaha begitu. Dan karena saya punya satu kata pepatah, lebih baik membuat kesalahan 1000 kali daripada tidak membuat apa-apa. Begitu. Mungkin about the friendship in Germany. About the Friendship. Oke. Pertemanan. Bersosialisasi mungkin ya lebih tepatnya ya. Untuk bersosialisasi sangat mudah mencari teman di sana. Yang penting kita terbuka sama mereka. Kita kalau ajak mereka bicara atau mereka orangnya suka berbagi cerita, sharing our story. Apapun itu, susah, sedih, ekonomi kurang, something, mungkin belanja sesuatu, atau mungkin bagaimana pembelajarannya, ada waktu tidak sebentar malam kita belajar ke cafe yuk, belajar bareng-bareng. Jadi kita sama-sama saling mendukung begitu. Siapapun itu, mau orang Jerman, orang Indonesia, kita multikultur, artinya nasionalnya itu banyak, kita multinationality di sana. Ya, backgroundnya dari mana-mana, Indonesia, China, Jepang, Korea, Afrika, Venezuela, Kolombia, India, semua di sana ada. Dan sangat-sangat ramah orang di sana. Jadi kita sangat-sangat mudah untuk bergaul dengan mereka. Yang terpenting adalah bagaimana kita membawa diri kepada mereka. Okay, thank you kakak. Now we are skip to another topic. After we heard the kakak Chris, perjalanan untuk sampai masuk ke sana, I want asking about prepare the document to submit in university. Oke. Yang paling penting sekali untuk dokumen itu adalah visa. Karena kita warga negara asing, kita harus punya visa untuk studi di sana. Jadi waktu itu saya Kak Kris menggunakan visa pelajar. Itu buatnya tuh di kedutaan Jerman di Indonesia di Jakarta. Buat di sana itu visa yang pertama yang paling penting 2 semester terakhir dari SMA itu harus ditranslate dan harus dicap oleh ada orang khusus begitu. Orang khusus tapi itu harus diakui, kalau dalam bahasa Jermannya itu Beglaubigung Kopi namanya. Itu harus pokoknya itu ada orang khusus yang harus mengecap dokumen itu. And then nilai rapor 2 semester terakhir, kita tidak perlu ijazah, mereka tidak tertarik untuk itu, ijazah atau SKW mereka tidak tertarik. Kita hanya itu 2 semester SMA terakhir, 2 semester di SMA sama visa sama paspor, karena kita mau ke luar negeri jadi butuh paspor. Visanya visa studi itu. Jadi bagaimana kalau untuk yang seperti ada banyak orang katakan TOEFL dan TOEFL? Ya itu saya mengerti. Tidak harus juga, kita tidak harus punya itu, tidak harus punya. Kita benar, karena itu bahasa Inggris. Dan jangan lupa juga kita harus punya sertifikat bahasa. Karena kita mau kuliah di Jerman, kita harus punya sertifikat bahasa minimal B1, tapi kita dianjurkan B2. Karena kita akan ke sana semua serba Jerman. Di sana ada juga kuliah yang bisa bahasa Inggris, tapi ya lebih baik kita Jerman karena emang kita di negara orang ya, kita belajar semua bahasa Jerman karena lebih bagus. Karena kalau kita belajar bahasa Jerman di universitas sama saja otomatis kita public speaking sama orang juga bahasa Jerman begitu. Kita bicara sama orang, bersosialisasi semuanya pakai bahasa Jerman, bekerja juga pakai bahasa Jerman, seperti itu. Jadi untuk TOEFL, untuk bahasa Inggris itu tidak terlalu penting sih ya. Berarti untuk teman-teman sekalian yang ingin berkuliah di luar negeri, terutama di Jerman, ya hal yang dipersiapkan yaitu seperti kakak katakan tadi, visa dan juga nilai rapor itu yang paling utama. Sertifikat bahasa dan juga sertifikat biasa. Sekarang kita lanjut lagi. Bagaimana dengan pemilihan fakultas dan juga universitas. Seperti yang saya bilang tadi itu, karena kita waktu itu ujian untuk keterima itu sebutannya student college ya, atau matrikulasi itu di Jakarta. Itu kita ketika tes itu kan ada pilihannya, tergantung kita yang memilih sendiri apakah kita mau di
medicine atau contohnya kita mau di kedokteran. Di Jerman tuh dibagi 4 atau 3, kalau nggak salah 4, tapi yang saya ingat 3. Itu kedokteran, teknik, sama bahasa itu. Jadi kalau di bidang kedokteran itu kau bebas memilih kuliah apa saja, yang penting di bidang kedokteran. Di bidang kayak itu bukan berarti dokter, bukan berarti kau bisa biologi, bisa kimia, bisa fisika murni, bisa apa saja. Bagi teman-teman yang want to kuliah di luar negeri, hal-hal yang pertama kita persiapkan yaitu yang pertama adalah visa, paspor, raport SMA minimal 2 semester, dan juga sertifikat bahasa Jerman minimal level B2, dan juga untuk sertifikat IELTS dan TOEFL itu hanya digunakan untuk negara berbahasa Inggris. Jadi untuk teman-teman sekalian, waktu dan tempat dipersilakan. Jadi after many years in Germany, now next again in our house Bakti Arsa kita menerapkan sekolah ini rumah, dan juga bagaimana dengan hubungan antara penerapan di rumah ini dengan kuliah kakak yang ada di sana. Karena waktu itu seperti saya bilang ya, saya sistem kredit semester waktu itu sih itu independennya yang bisa ditanamkan sekali untuk ke Jerman. Itu benar-benar bisa ditanamkan, bisa diaplikasikan di sana. Benar-benar saya bisa belajar sendiri independennya bagaimana. Terus dengan manajemen sangat hebat sekali, karena time management di sana juga sangat penting. Karena waktu itu juga sistem kredit semester itu kan kita singkat ya, 2 tahun ya. Jadi benar-benar harus pintar mengolah waktu. Waktu itu ya. Jadi itu independen sama manajemen waktu. Thank you Kak. Dan setelah bertahun-tahun kakak kembali lagi ke sini, bagaimana dengan perasaan kakak setelah tiba di sini, dan juga mungkin apa pesan kakak bagi kami adik-adik Bakti Arsa ini dan juga para guru-guru sekalian? Luar biasa, satu kata dari saya untuk Bakti Arsa, karena saya waktu itu masuk 2016 dan lulus 2018 di Jerman sampai 2022 sekarang baru balik lagi di Indonesia, mau mere Bakti Arsa. Perubahannya satu kata dari saya luar biasa perubahannya. Sekarang kita punya podcast, ruangan podcast sendiri, semua serba baru, perpustakaan berbeda, punya bagaimana cara penataannya, lemari bukunya, kursi meja disediakan, and ruang-ruang kelas. Apalagi sekarang saya dengar konsep apa yang ditekankan, merdeka belajar ya kalau tidak salah ya. Terus lagi sama sampah, mereka semua ngomong soal sampah itu P5 ya kalau tidak salah saya dengar itu ya. Itu sangat-sangat ditekankan di sini. Tapi kata saya luar biasa untuk Bakti Arsa perkembangannya selama saya di Jerman sampai tahun 2022 ini. Mungkin pesan untuk kami. Apa bagaimana nih pesan untuk mau kuliah ke Jerman, atau pesan bebas dari saya? Bebas. Oke. Pertama itu coba untuk independence, belajar sendiri, mandiri. Kalau jatuh jangan jatuh terus, jangan tidur terus di bawah, tapi berdiri, bangun, usaha. Seperti tadi kata pepatah, lebih baik 1000 kali buat salah daripada tidak sama sekali. Dan selalu berusaha untuk melakukan apa yang ingin dicapai. Raih cita-citamu, gapai cita-citamu. Jangan dibiarkan, jangan dilepaskan. Karena kesempatan itu datang terus-menerus. Tidak ada, kalau kesempatan itu ada di depan mata, usaha untuk menggapai cita-citamu. Jangan dibiarkan. Komitmen itu paling penting. Mungkin bagi teman-teman yang ingin berkuliah di Jerman, kalau ingin berkuliah ke Jerman, niat dan komitmen. Kita tidak perlu pintar sebenarnya untuk kuliah ke Jerman itu. Tidak perlu kau juara 1 kayak mau ranking 1 mau berapa, tidak penting itu tuh. Hati dari kita, pokoknya komitmen sama niat untuk ke sana kuliah ke Jerman, itu saja sih.
Mungkin sekian dari podcast kita hari ini. Terima kasih untuk Kakak Chris yang thank you so much karena bersedia untuk diwawancari hari ini, dan juga mari kita tutup podcast ini. Mungkin kita bisa bersalaman. Ya.